Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang Ustaz banggakan, mari kita melanjutkan belajar kita setelah lama ataupun selesai mengerjakan ujian tengah semester. Kita sudah sampai di bab kedua, subbab C, yaitu kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kepribadian atau juga bisa disebut akhlak untuk Nabi itu sangat mulia sekali. Sebagaimana Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti atau berakhlak yang luhur atau mulia. Dan juga penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi, Aisyah pun menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu kepribadian Nabi Muhammad yang bisa diteladani. Yang pertama, sikap sabar menghadapi gangguan kaum kafir Quraisy. Yang sudah sama kita pelajari di materi sebelumnya, bahwasannya gangguan kafir Quraisy itu bermacam-macam, sudah lengkap dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi, yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu berupa ejekan, celaan, sampai rencana pembunuhan pun dilakukan oleh kafir Quraisy. Dengan kesabaran beliau dari gangguan kaum kafir Quraisy, maka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dakwah berhasil dilakukan. Maka kita pantas untuk mencontoh kesabaran beliau. Ketika ada orang yang mengganggu, kita harus bisa bersabar. Sikap yang bisa diteladani yang kedua adalah sikap kepedulian terhadap sesama. Yang A, yaitu peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin. Contohnya adalah membebaskan budak bernama Zaid bin Harithah, dan juga memberikan buah delima kepada seorang laki-laki yang bingung mencari buah delima buat istrinya yang sedang hamil. Padahal istri beliau Khadijah yang sangat ingin juga dengan buah delima tersebut. Tapi Nabi Muhammad dan Khadijah memberikan delima tersebut kepada laki-laki yang bingung untuk mencarikan buat istrinya. Yang B, yaitu memuliakan istri. Yang mana Nabi Muhammad ketika di rumah, beliau membantu pekerjaan istri beliau, bersabar ketika tidak ada makanan, dan beliau pun dengan cara berpuasa sunnah ketika makanan di rumah tidak ada. Yang berikutnya, memuliakan istrinya itu dengan memanggil Humaira, panggilan kesukaan Aisyah, yang artinya yang kemerah-merahan. Yang C, kepedulian terhadap tetangga, yaitu suka berbagi dan peduli kepada tetangga walau berbeda agama. Maka kita juga bisa belajar untuk mencontoh kepedulian Nabi terhadap sesama. Baik, yang ketiga, sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Akhlak beliau sangatlah bagus sekali, yang kita bisa teladani, yang kita bisa tiru, yaitu pesan beliau, amanah beliau dalam perang Mu'tah. Beliau berpesan kepada pasukan, yaitu yang pertama, jangan membunuh wanita,
anak-anak dan orang tua. Yang kedua, janganlah kalian hancurkan rumah-rumah. Yang ketiga, janganlah menebang pohon-pohon. Inilah pesan bagaimana Rasulullah sangat peduli terhadap lingkungan sekitar untuk menjaga keamanannya, untuk menjaga kelestariannya sehingga bisa berguna buat semuanya. Yang keempat, sikap yang bisa kita teladani yaitu sikap santun Nabi Muhammad dalam menyampaikan kebenaran, dalam bertablik, dalam menyampaikan kebenaran agama Islam ini beliau selalu santun dan fasih dalam bertutur kata, tidak berbicara spontan atau tiba-tiba langsung berbicara, tetapi beliau penuh persiapan sehingga dakwah beliau mudah diterima oleh kaumnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari keempat contoh kepribadian beliau lah itu kita harus bisa mencontoh kepribadian yang mulia dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita sampai kepada tugas. Silahkan anak-anak mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal di buku paket pilihan ganda halaman 38 sampai 39, nomor 16 sampai nomor 25. Jawaban selesai bisa dikirim ke Google Form yang sudah Ustadz sediakan.